Ia keluar dengan pedang terhunus, hendak mencari beliau dan mengakhiri semuanya. Dan Umar memukul adiknya sampai wajahnya terluka. Ia bergegas mencari Abu Jahal, berniat kuat untuk memberi pelajaran pahit padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat berjumpa kembali dalam sajian kami Ibroh, isi baca bareng buku sirah. Bersama mendalami sirah untuk hidup yang penuh rahmat Allah. Apa kabar pencinta sirah? Tak akan bosan kami mengajak, yuk belajar sirah bukan hanya sebagai kisah, tapi juga sebagai ibroh. Pada episode kali ini, kita akan berkisah tentang masuk Islamnya dua tokoh Quraisy, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, yang membawa dampak yang besar bagi kekuatan kaum muslimin. Di tengah suasana yang tidak kondusif karena diliputi berbagai kezaliman dari kaum kafir Quraisy, muncullah secercah cahaya yang menerangi jalan perjuangan Rasulullah, yaitu keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau masuk Islam pada akhir tahun ke-6 kenabian pada bulan Dzulhijjah. Pada suatu hari, Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah di Bukit Sofa. Seperti biasa dia mengganggu dan menghina beliau, sementara beliau diam, tidak membalas sepatah kata pun. Itu pun semakin membuat jengkel Abu Jahal. Dia lalu menghantam kepala beliau dengan sebongkah batu sampai kepala beliau terluka dan berdarah. Dan tanpa rasa bersalah, musuh Allah itu pergi begitu saja ke sisi Ka'bah, ke tempat pertemuan orang-orang Quraisy dan duduk bersama mereka. Peristiwa itu dilihat oleh budak perempuan Abdullah bin Jud'an dari kediamannya di sekitar Bukit Sofa. Dia pun mengadukan perbuatan Abu Jahal kepada Hamzah yang baru pulang dari berburu sambil menenteng busurnya. Hamzah pun langsung naik pitam. Hamzah dikenal sebagai pemuda Quraisy yang gagah berani dan berharga diri tinggi. Dia bergegas mencari Abu Jahal, berniat kuat untuk memberi pelajaran pahit padanya. Setelah memasuki Masjidil Haram, Hamzah berdiri tepat di depan Abu Jahal dan dengan lantang dia berkata, "Hai si hina dina, berani-beraninya kau menghina anak saudaraku, padahal aku memeluk agamanya." Hamzah pun menghantam Abu Jahal dengan gagang busurnya hingga babak belur. Melihat kejadian itu, sebagian orang-orang Bani Makhzum terpancing emosinya. Begitu pula Bani Hashim. Namun Abu Jahal berkata, "Biarkan Abu Amarah, memang aku menghina anak saudaranya dengan hinaan yang menyakitkan." Pada mulanya keislaman Hamzah memang didasari oleh prinsip pandang dihina. Namun selanjutnya Allah melapangkan hatinya hingga dia berpegang teguh pada Islam. Kehadirannya betul-betul menjadi kebanggaan kaum muslimin. Selain keislaman Hamzah, masih di tengah udara yang penuh atmosfer permusuhan, muncul lagi seberkas sinar yang lebih terang dari yang pertama, yakni adalah keislaman Umar bin Khattab. Ia masuk Islam 3 hari setelah Hamzah. Rasulullah memang pernah mendoakannya agar masuk Islam. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar dan juga oleh At-Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud dan Anas bahwa Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang paling kau cintai, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Menyusupnya cahaya Islam ke dalam hati Umar bin Khattab berlangsung dalam proses yang perlahan. Umar sendiri adalah seseorang dengan temperamen yang keras dan integritas yang tinggi. Dia sangat menghormati tradisi nenek moyangnya dan berusaha keras untuk menegakkannya. Tapi dalam jiwanya terjadi pergulatan saat dia melihat mental baja kaum muslimin dalam menghadapi siksaan dari kaum kafir Quraisy demi mempertahankan akidah mereka. Umar juga seorang cendekiawan yang membuatnya berpikir bisa saja yang diseru oleh Islam lebih agung dari selainnya. Kisah keislaman Umar dimulai pada suatu ketika Umar pernah pergi ke Masjidil Haram dan melihat Rasulullah sedang sholat di sana.
Beliau sedang membaca surat Al-Haqqah. Umar mendengarkan bacaan beliau dengan khusyuk dan terkagum-kagum dengan susunan kalimatnya. Umar sendiri yang menceritakan setelah ia masuk Islam, "Aku berkata pada diriku, sungguh ini benar ucapan tukang syair seperti yang dikatakan orang-orang Quraisy." Ayat yang Rasulullah baca berikutnya langsung membantahnya. "Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun." Sesungguhnya Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan bukanlah ia perkataan seorang penyair, sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Umar membatin, kalau begitu ini pasti ucapan tukang tenung. Ayat yang berikutnya membantahnya lagi. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilum min rabbil alamin. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Ini adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Mulai saat itulah Islam memasuki relung hatiku, tutur Umar. Tapi selubung jahiliyah, fanatisme terhadap tradisi, dan kebanggaan terhadap agama nenek moyang masih mengalahkan bisikan hatinya. Ia masih tetap giat memusuhi Islam, tidak memedulikan perasaan yang tersembunyi di dalam hatinya. Kerasnya hati Umar dalam memusuhi Islam akhirnya berujung pada suatu hari, di mana ia memutuskan untuk pergi dan membunuh Rasulullah. Ia keluar dengan pedang terhunus, hendak mencari beliau dan mengakhiri semuanya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah, seorang lelaki dari Bani Zuhrah. Dia bertanya, hendak kemana kau wahai Umar? Umar menjawab, hendak menghabisi Muhammad. Bagaimana kau bisa aman dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah kalau kau membunuh Muhammad? Umar berkata, menurutku sekarang ini kau sudah menjadi penganut asobiyah dan keluar dari agamamu. Orang itu berkata, maukah kutunjukkan kepadamu yang lebih mengagetkanmu lagi wahai Umar? Saudarimu beserta suaminya benar-benar telah meninggalkan agama yang kau yakini. Umar langsung berbalik arah dan menuju rumah saudarinya. Di sana Khabbab bin Arad sedang mengajarkan keduanya surat Toha dari lembaran yang dibawanya. Mendengar kedatangan Umar, Khabbab langsung bersembunyi di dalam. Meskipun Umar sebenarnya sudah mendengar suaranya. Suara bisik-bisik apa yang kudengar dari kalian tadi? Hanya obrolan biasa, mereka menjawab. Jangan-jangan kalian telah memeluk agama baru itu, seru Umar. Iparnya menjawab, wahai Umar, bagaimana menurutmu jika kebenaran itu ada di luar agamamu? Umar pun langsung menghajar iparnya. Saudarinya berusaha menahan Umar, dan Umar memukul adiknya sampai wajahnya terluka. Saat Umar sadar, amarahnya pun mulai padam. Dia menyesali perbuatannya. Maka dia pun berkata, coba berikan padaku yang tadi kalian baca. Saudarinya menolak, mengatakan bahwa Umar najis dan harus mandi terlebih dahulu. Umar pun patuh dan segera mandi. Setelah itu dia mengambil lembaran kitab tadi dan membaca basmalah. Lalu membaca surat Toha sampai ayat 14. Indah dan mulia nian kalam ini, antarkanlah aku menemui Muhammad. Khabbab yang mendengar Umar langsung keluar dari persembunyiannya dan berkata, bergembiralah Umar, aku benar-benar berharap doa Rasulullah pada malam Kamis itu terkabul pada dirimu. Umar pun memungut pedangnya dan berangkat ke Darul Arqam untuk menemui Rasulullah. Saat Umar menggedor pintu, seseorang mengintip dan melihat sosok Umar dengan pedangnya yang terhunus. Seluruh penghuni rumah itu langsung berkumpul. Ada apa dengan kalian? Tanya Hamzah. Ada Umar. Mengapa dengan Umar? Buka pintunya. Jika dia bermaksud baik, kita akan menyambutnya. Jika tidak, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Saat Rasulullah diberitahu tentang kedatangan Umar, beliau keluar untuk menemuinya. Beliau memegang baju dan gagang pedangnya dan menariknya dengan keras seraya bersabda, tidakkah engkau mau menghentikan tindakanmu Umar, sampai Allah mendatangkan kehinaan kepadamu, seperti yang menimpa Walid bin Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Umar menjawab, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Allahu Akbar. Serentak seisi rumah bertakbir hingga suara mereka terdengar sampai di Masjidil Haram. Akhirnya Umar memeluk Islam. Keislaman Umar menjadi pukulan berat bagi kaum kafir Quraisy karena Umar adalah seseorang dengan pendirian yang sangat keras. Mereka merasa terhina dengannya. Dan sebaliknya bagi kaum muslimin, hal ini mendatangkan rasa gembira dan kekuatan yang besar. Umar berkisah, setelah masuk Islam, aku mengingat siapa penduduk Mekah yang paling keras memusuhi Rasulullah.
Dialah Abu Jahal. Ia pun mendatangi Abu Jahal dan menggedor pintu rumahnya. Abu Jahal menyambutnya. "Selamat datang, ada apa denganmu?" "Aku datang untuk memberitahukan bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan aku membenarkan semua yang dibawanya." Abu Jahal membanting pintu rumahnya sambil mengumpat, "Semoga Allah menjelekkanmu dan apa yang kau bawa." Sebaliknya reaksi kaum muslimin sebagaimana diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibnu Abbas, "Aku bertanya pada Umar bin Khattab, 'Mengapa engkau dijuluki Al-Faruq?' Umar pun menuturkan kisah keislamannya. Dan pada akhirnya berkata, 'Setelah aku masuk Islam, aku bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran saat kita mati atau hidup?' Beliau menjawab, 'Ya, demi yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kalian berada dalam kebenaran, mati ataupun hidup.' Lalu mengapa kita sembunyi-sembunyi? Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, lebih baik kita keluar terang-terangan." Maka kami pun keluar bersama Rasulullah. Kami dibagi menjadi 2 barisan, yang satu dipimpin oleh Hamzah, satu olehku. Kami berangkat dengan meninggalkan kepulan debu laksana tumbukan gandum. Hingga akhirnya kami sampai di Masjidil Haram. Orang-orang Quraisy melihatku dan Hamzah. Tidak pernah kulihat mereka semurung itu sebelumnya. Sejak saat itulah Rasulullah menjulukiku Al-Faruq. Menurut Ibnu Abbas, kami tidak berani sholat di dekat Ka'bah sampai Umar masuk Islam. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, kami menjadi lebih kuat sejak Umar masuk Islam. Demikian pencinta sirah Ibroh episode 15 kali ini. Mari terus bersama belajar sirah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.